Kembali di kabar hari ini pemirsa, Ketua DPR RI Puan Maharani buka suara soal dinamika politik terkait revisi Undang-Undang Pilkada. Puan menegaskan bahwa DPR akan selalu menjaga kepentingan negara yang lebih besar dan menghormati keputusan lembaga negara yang lain. Saya Puan Maharani, Ketua DPR Republik Indonesia, mencermati pasca putusan MK terkait Pilkada dan situasi kondisi di tanah air. Izinkan saya menyampaikan hal-hal sebagai berikut. DPR RI adalah lembaga negara yang juga merupakan lembaga politik. Sebagai lembaga negara, fungsi dan kewenangan DPR RI diatur oleh undang-undang agar dapat menjalankan kedaulatan rakyat secara demokratis. DPR RI juga merupakan lembaga politik yang juga sangat dipengaruhi oleh berbagai perkembangan dinamika politik. DPR RI sebagai lembaga negara yang juga lembaga politik akan tetap mendudukkan kepentingan negara yang lebih besar selaras dengan konstitusi, menghormati kewenangan lembaga-lembaga negara, dan tetap memperhatikan seluruh dinamika yang berkembang serta aspirasi dari seluruh rakyat Indonesia. DPR RI mencermati berbagai pandangan atas putusan MK mengenai Undang-Undang Pilkada dan mengucapkan terima kasih atas aspirasi seluruh elemen masyarakat, para mahasiswa, guru besar, para aktivis, sivitas akademika, serta para selebritas. Negara yang demokratis akan selalu membuka ruang bagi partisipasi setiap elemen masyarakat untuk ikut menyampaikan aspirasinya dan bahkan melakukan fungsi kontrol sosial. Kekuasaan DPR RI bersumber dari rakyat. Oleh karena itu, DPR RI akan selalu menjaga amanat rakyat dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya. Marilah kita terus bekerja untuk Indonesia, Indonesia yang sejahtera, Indonesia yang berkeadaban, dan Indonesia yang luar biasa. Terima kasih. DPR RI dan pemerintah setuju dengan rancangan PKPU dari KPU tentang syarat pencalonan yang sudah berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Rencananya hari Senin mendatang DPR RI mengesahkan rancangan PKPU yang berujuk putusan MK tersebut. Menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60/PUU 22 Romawi/2024, KPU akan mengubah ketentuan pasal 11 dan pasal-pasal terkait yang pada pokoknya dalam pendaftaran pasangan calon partai politik atau gabungan partai politik dalam mendaftarkan pasangan calon berdasarkan ambang batas perolehan suara sah yang ditentukan berdasarkan jumlah penduduk tertentu yang termuat dalam daftar pemilih tetap pada pemilu 2024 di provinsi untuk calon gubernur dan wakil gubernur dan di kabupaten kota untuk calon bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota. Terhadap perubahan PKPU nomor 8 2024 secara substansi dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi nomor 70/PUU 2022 Romawi/2024, KPU akan mengubah ketentuan dalam pasal 15 beserta formulir pernyataan calon yang termuat dalam lampiran 8 yang pada pokoknya pemenuhan usia minimal calon kepala daerah terhitung sejak penetapan pasangan calon. KPU RI mengupayakan agar perubahan PKPU 8 2024 dan pedoman teknis dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terbit sebelum pendaftaran pasangan calon dengan tetap memperhatikan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan.